Sapa Hati bersama Gus Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, wala haula wala quwata illa billah. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan nikmatnya, alhamdulillah, kita sampai dengan hari ini masih dikaruniai, khususnya adalah nikmat iman, juga nikmat kesehatan. Sehingga alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa bertemu kembali. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, mengenai soal hutang piutang yang kemarin juga sudah kita bahas. Kalau di dalam melakukan hutang piutang ini tidak secara profesional, artinya catatannya tidak ada dan lain sebagainya yang diperlukan untuk tujuan itu ya kurang lengkap, hanya mengandalkan kepercayaan saja, ini maka banyak terjadi hal-hal yang akhirnya menjadi bumerang baik si penghutang itu sendiri maupun bagi orang yang menghutang. Karena akan timbul masalah-masalah baru yang di kemudian hari apabila orang yang berpiutang ini ya, itu terjadi perselisihan. Dan perselisihan itu biasanya adalah karena telatnya membayar hutang. Ya, tidak sesuai dengan janji-janji di awal. Kan biasa orang kalau berhutang itu kan yuk, awalnya manis-manis gitu kan ngomongnya, ya, merayu-rayu, mohon minta dibantu, besok ada keperluan mendadak. Biasanya begitu. Ya. Minggu depan nanti saya dapat transferan dari suami misalnya, atau dapat rezeki dari proyek yang sedang dibangun. Sampai waktunya ternyata belum, berjanji lagi dengan berbagai macam alasan. Biasanya ini sering terjadi dan dampaknya sangat luar biasa kalau orang yang memberikan hutang itu juga kurang di dalam melihat situasi. Karena kan orang yang memberikan hutang itu juga kan, kalau orangnya ngotot harus sesuai dengan tepat janji itu ya memang itu yang baik gitu ya. Cuman kadang-kadang kan juga mungkin jadi orang yang berhutang itu memang betul keadaannya sedang terpaksa saat yang sudah ditentukan tidak bisa membayar. Sehingga mestinya orang yang memberikan hutang pun punya bijaksana. Mungkin waktunya diundur, ya udah ya tidak apa-apa. Mungkin bulan depan atau minggu depan. Ya. Tapi ada juga orang yang kadang-kadang sudah diundur seperti itu, ya namanya dablek ya. Ya memang ini bukan faktor kesengajaan, ya memang sih nggak masalah. Tapi kalau memang sengaja dablek, ya dablek itu artinya apa ya? Apa mas? Ngeyel ya? Ngeyel apa? Ya susah dibilangin atau memang sengaja tidak niat membayar. Nah ini yang susah ini. Ya. Maka sering terjadi percekcokan, pertengkaran ya gara-gara ini. Ya. Kita juga sering dengar ya kadang-kadang kalau ada ya di kampung-kampung itu kan antara hubungan sosialnya itu kan masih lumayan bagus ya antar individu satu dengan individu lain itu. Ya. Rata-rata kan begitu. Ini kalau orang yang kecil-kecilan membuka warung misalnya,
kalau tetangganya ini yang beli di warung itu sering sering menghutang, yo kadang-kadang ini banyak terjadi modalnya entek ya, goro-goro ya itu jualannya sering dihutang, akhirnya bangkrut. Ini banyak terjadi. Karena satu sisi ya orang model saling percaya ini ya memang apik, yang namanya saling percaya itu memang bagus ya. Kita tidak menyalahkan orang yang saling percaya. Cuman kalau terjadi melesetnya seperti ini, orang yang memberikan hutang itu kadang-kadang tuh banyaknya rikuh untuk menagih. Segan ya, rikuh itu segan untuk menagih. Mau nagih nggak enak karena itu tetangga. Ya. Mau nagih juga nggak pena, wong itu ada sifat saudara. Padahal kalau nggak ditagih bayarnya nggak hutangnya nggak bayar. Padahal satu sisi ini adalah sebagai modal juga untuk supaya warungnya bisa berputar, modal usaha. Kan jadi repot semuanya. Maka Rasulullah SAW itu di dalam sholatnya sering beliau itu berdoa untuk dihindari daripada hutang. Kalau kita lihat dalam hadis Nabi besar Muhammad SAW, yang artinya kurang lebih adalah dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW berdoa dalam sholat, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan terlilit hutang. Lalu ada seorang yang bertanya, maka mengapa Anda banyak meminta perlindungan dari hutang, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara biasanya berdusta. Dan dia bila berjanji sering mengingkari. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya memang kenyataan di lapangan memang seperti itu. Ya. Orang-orang tuh mau berhutang tuh ya tadi yang saya sampaikan. Janjinya muluk-muluk. Ya. Mau ini mau itu nanti percaya deh, sampai kadang-kadang berani bersumpah juga ya. Kata-kata sumpah diucapkan. Walaupun memang namanya sumpah yang sesungguhnya memang ya ada ketentuan, ada syaratnya. Tapi menggunakan kata-kata sumpah ini juga ya hal yang tidak benar kalau hanya sekedar untuk hal seperti ini. Karena boleh jadi itu tadi hanya sekedar untuk ngelabui ya. Supaya orang yang akan dimintai hutang itu percaya. Ya, jadi demi Allah, wallahi, tenin. Ini orang Jawa bilang tenin gitu ya. Artinya kalau tenan itu kan ya sungguh-sungguh gitu kan. Tapi udah ngomong tenin gitu kan, itu kan berarti sangat sungguh-sungguh gitu ya. Gitu kan. Nah ini kadang-kadang dibumbui dengan, aduh, masya Allah ya, kadang-kadang menggunakan apa ya? Kalimat-kalimat sumpah ya, wallahi, demi Allah. Ini kan sangat ya kurang pas ya, karena itu tadi ya, kita tidak tahu niatan orang yang mau berhutang itu apakah niatnya itu tulus karena memang benar-benar membutuhkan atau hanya sekedar untuk ya memang punya kebutuhan lain yang sebetulnya tidak betul-betul diperlukan. Karena gengsi misalnya, ya, temennya atau yang lain, ya, punya HP baru yang bagus, misalnya gitu kan. Dia iri, ya, pengen juga nyamain temennya, HP-nya pengen ganti atau bajunya pengen yang baru, karena temen yang lain bajunya baru. Sampai dilewati hutang-hutang, kan ini lucu sebetulnya. Yang dapat memberikan dirinya sendiri. Walaupun yang namanya hutang boleh, gitu ya. Tapi ya itu tadi harus ingat.
bahwa Rasulullah sendiri itu sering berdoa untuk jangan sampai terlilit hutang, ya. Karena itu tadi khawatir apa umatnya itu kan kalau sering hutang atau apa, nah ditiru sama umatnya itu kan kenyataan yang terjadi itu kan seperti itu. Orang yang hutang itu biasanya ya sering berdusta gitu kan. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, untuk itu marilah kita hindari hal-hal yang seperti ini yang akhirnya kita menjadi orang yang dianggap sebagai orang munafik. Karena kalau berjanji diingkari, kalau berkata berdusta. Semoga di dalam kita melakukan hutang piutang itu hal-hal seperti ini bisa dihindari. Demikian, semoga ada manfaatnya buat kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.